Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan judul Menunggu dalam Cawan Lebur. Namun, sebelum kita memulainya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha baik, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti dan memahami firman ini, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap respon, untuk setiap tanggapan, masukan, dan apapun yang bersifat membangun akan pelayanan, pekerjaan, video sekolah sahabat ini. Biarlah kita akan terus mempelajarinya, dan sekali lagi terima kasih untuk responnya. Mari kita mulaikan pelajaran kita. Ayat inti dari pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat ini, terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan kita masuk kepada pembelajaran kita. Kesabaran adalah sebagai alat yang penting untuk mengatasi masalah, harapan, dan kelemah lembutan. Keduanya diartikan dengan penantian. Konsep penantian dalam Alkitab bukan hanya tentang menunggu, tetapi menunggu dengan kesabaran. Sebesar apakah gunanya kesabaran itu bagi kehidupan kita? Dan apakah yang dimaksud dengan waktu Allah? Dan bagaimana kita menunggunya? Mari kita belajar lebih lengkapnya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Allah Kesabaran. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara sekalian, menunggu itu menyakitkan. Namun, kita dapat berkonsentrasi pada salah satu dari dua hal berikut saat menunggu. Yang pertama, kita bisa fokus pada hal-hal yang kita tunggu-tunggu. Yang kedua, kita bisa fokus pada Dia yang memegang hal-hal yang kita tunggu itu di tangannya. Apa yang membuat perbedaan ketika kita menunggu sesuatu bukanlah berapa lama kita harus menunggu, tetapi sikap kita saat menunggu. Jika kita percaya kepada Tuhan, jika kita menyerahkan hidup kita di tangannya, jika kita menyerahkan kehendak kita kepadanya, maka kita dapat mempercayai bahwa Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita, sehingga tak kala itu adalah yang terbaik bagi kita, tidak akan masalah bagaimana sulitnya kadang-kadang untuk mempercayainya. Konsep penantian dalam Alkitab bukan hanya menunggu, tetapi menunggu dengan kesabaran. Belajar kesabaran itu tidak mudah. Kadang-kadang itu adalah inti dari apa artinya berada di dalam cawan lebur. Sebab kita biasanya tidak sabar terhadap hal-hal yang benar-benar kita inginkan atau yang telah dijanjikan tetapi belum kita miliki. Kita sering merasa puas hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita dambakan. Dan karena kita jarang mendapatkan apa yang kita inginkan ketika kita menginginkannya, itu berarti kita sering bernasib menghadapi iritasi dan ketidaksabaran. Dan ketika kita dalam keadaan ini, hampir tidak mungkin untuk menjaga kedamaian dan kepercayaan kepada Allah. Kita membutuhkan pertolongan Allah. Roma 15 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Kesabaran Tuhan tidak boleh disamakan dengan sikap masa bodoh, ketidakberdayaan, atau keraguan-raguan. Kesabaran Tuhan juga bukan topeng untuk menunggu waktu yang terbaik untuk membalas dendam. Tuhan sabar karena Dia penuh kasih dalam karakter, dan karena Dia juga memilih waktu terbaiknya untuk campur tangan. Tuhan menawarkan waktu sebanyak mungkin demi keselamatan banyak orang. Kita perlu belajar
untuk menyerahkan segalanya kepada Allah dan menantikan waktunya. Di pelajaran hari Senin dengan judul Dalam Waktu Allah. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara sekalian, dalam ayat-ayat ini, Paulus memberitahu kita bahwa Yesus datang untuk mati bagi kita pada waktu yang tepat. Tetapi Paulus tidak memberitahu kita mengapa itu adalah waktu yang tepat. Mengapa Yesus menunggu selama ribuan tahun sampai dia datang ke bumi untuk menangani dosa? Tidakkah alam semesta mengerti bahwa dosa adalah hal yang sangat buruk jauh sebelum itu? Kita juga mungkin bertanya, mengapa Yesus menunggu untuk datang kedua kalinya? Kita mungkin juga bertanya, mengapa Tuhan menunggu begitu lama untuk menjawab doa saya? Dalam nubuatan 70 minggu atau 490 tahun dalam Daniel 9 ayat 24 sampai dengan 27 yang menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias juga digenapi pada waktunya. Contoh dari nubuatan ini mengajarkan kita tentang waktunya Allah yang akan memenuhi janjinya meskipun memerlukan waktu yang lama. Ada beberapa alasan mengapa kita memerlukan waktu menunggu yang lama. Yang pertama, menunggu dapat memfokuskan kembali perhatian kita menjauh dari hal-hal lain dan kembali kepada Allah sendiri. Yang kedua, menunggu memungkinkan kita untuk mengembangkan gambaran yang lebih jelas tentang motif dan keinginan kita sendiri. Yang ketiga, menunggu membangun ketekunan stamina rohani kita. Yang keempat, menunggu membuka pintu untuk mengembangkan banyak kekuatan spiritual seperti iman dan kepercayaan. Yang kelima, menunggu memungkinkan Allah untuk meletakkan potongan-potongan lain dalam teka-teki gambar yang lebih besar. Dan yang terakhir, kita mungkin tidak pernah tahu alasan kita harus menunggu. Oleh karena itu, kita belajar untuk hidup oleh iman. Itulah beberapa alasan mengapa kadang-kadang kita memerlukan waktu yang lama dalam menunggu. Apa yang Alkitab katakan tentang iman Abraham? Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dalam pelajaran hari Selasa dengan judul Daud, objek pelajaran dalam menunggu. Ketika Daud diurapi menjadi raja, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13, tidak serta-merta ia langsung menduduki tahta menggantikan Saul. Diperlukan waktu yang panjang untuk ke tahta itu. Terkadang ia merasa berada di tengah cawan lebur. Beberapa perjalanan yang akan ditempuh Daud di dalam menunggu untuk menuju tahta itu adalah Daud dipanggil untuk memainkan musik untuk menenangkan jiwa Saul yang gelisah. 1 Samuel 16. Daud mengambil keputusan untuk menghadapi Goliat dan ia menjadi pahlawan Israel saat dia mengalahkan Goliat. 1 Samuel pasal 17. Untuk bertahun-tahun di mana Daud melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya dari kejaran Saul. Daud tidak melakukan apapun untuk segera menduduki tahta kerajaan Israel. Bahkan ketika Daud memiliki beberapa kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. 1 Samuel 24 dan juga 1 Samuel 26. Saat Daud hanya memotong puncak jubah Saul, ia bahkan merasa bersalah telah melakukan hal itu. Sebab Saul orang yang diurapi Tuhan. 1 Samuel 24 ayat 5 sampai dengan 7. Sikap Daud menunjukkan iman yang sejati. Melihat keseluruhan perjalanan Daud menuju tahta, mungkin kita bisa merangkumkannya dalam kalimat berikut ini. Yang pertama, jangan ambil apa yang belum diberikan Allah.
Dan yang kedua, karunia Allah selalu paling baik, diterima dari tangannya dan pada waktunya, meskipun membutuhkan waktu menunggu yang sangat lama. Ada sebuah ilustrasi tentang pohon atau tumbuhan ini. Toge benar-benar dapat tumbuh dalam beberapa jam. Sementara pohon ek akan memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi kemudian ketika angin kencang datang, pohon ek itu tidak akan tumbang. Kenapa? Karena tentu akarnya sangat kuat sekali. Sementara toge, karena ia hanya beberapa jam saja bisa tumbuh, akan mudah tercabut. Di pelajaran hari Rabu, Elia, masalah dari terburu-buru. Kalau tadi kita belajar tentang bagaimana harus menunggu lama, bagaimana dengan konsep terburu-buru? Mari kita lihat kisah Elia ini. Pertarungan di puncak Gunung Karmel telah berakhir. 1 Raja-Raja pasal 18. Api telah keluar dari sorga, membakar seluruh korban persembahan Elia. Semua orang telah mengakui Allah yang benar. Dan para nabi palsu telah dihukum mati. Kita mungkin mengira bahwa Nabi Elia bertumbuh dalam kekuatan rohani dan iman untuk menghadapi tantangan apapun ke depan. Namun sebaliknya, ketika dia mendengar ancaman pembunuhan dari Isabel, dia berlari terburu-buru dalam ketakutan untuk keselamatan nyawanya. Dalam keletihannya, dia bahkan ingin mati. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan 9. Ketakutan Elia menyebabkan dia lari terburu-buru dan mendapati dirinya berada di tempat yang salah. Kisah ini menggambarkan sesuatu yang penting. Ketika kita terburu-buru, kita dapat dengan mudah menemukan diri kita berada di tempat yang salah. Dalam kasus Elia, ketakutannya lah yang menyebabkan dia kewalahan dan bergegas ke padang gurun. Dan bahkan berharap dia tidak pernah dilahirkan. Seperti halnya Elia, kita juga dalam hal-hal lain dapat membuat keputusan yang terburu-buru di luar rencana Allah bagi kita. Beberapa contoh membuat keputusan dan melakukan hal yang terburu-buru yang akhirnya membuat masalah semakin berat di antaranya. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Abraham mendengarkan kata-kata Sarah untuk mengambil Hagar demi membangun keturunan. Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 3. Kita juga bisa melihat bagaimana Musa memukul batu hingga 2 kali. Bilangan 20 ayat 10 sampai dengan 12. Kita juga bisa melihat Simson mendesak orang tuanya untuk mengambil wanita Filistin untuk menjadi istrinya. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai dengan 3. Betapa mudahnya membiarkan hal-hal seperti ambisi, kemarahan, hasrat, kurangnya iman, atau semangat yang seharusnya bagi Tuhan menyebabkan kita terburu-buru ke tempat yang seharusnya kita tidak tuju. Tidak ada yang kebal terhadap bahaya itu. Itu sebabnya terjadi kepada Abraham, Musa, Simson, dan siapa saja. Kuncinya adalah menumbuhkan iman yang percaya akan kebaikan dan belas kasihan Allah yang kita tahu mengasihi kita dan menginginkan yang terbaik bagi kita. Ini tidak terjadi secara otomatis. Iman mungkin merupakan anugerah, tetapi itu adalah anugerah yang perlu dipupuk, dipelihara, dan dijaga dengan baik. Rencana Allah bagi kita mungkin mengharuskan kita banyak menunggu. Dan ini benar-benar bisa terasa seperti cawan lebur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar kesabaran selama ini dapat terjadi saat kita fokus pada pribadi Allah dan percaya bahwa Dia bertindak untuk kita. Ada banyak alasan untuk menunggu. Tetapi semuanya berkaitan dengan penggenapan rencana Allah bagi kita dan kerajaannya. Kita bisa kehilangan banyak hal jika kita terburu-buru mendahului Allah. Tetapi kita bisa mendapatkan banyak dengan mempertahankan sikap percaya dan senang di dalam Dia. Di pelajaran hari Kamis, belajar bergembira
di dalam Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11 adalah konteks untuk Mazmur 37 ayat 4 yang mungkin sedikit mengejutkan karena saat itu Daud sedang menulis tentang dikelilingi oleh orang-orang yang bekerja melawan Allah dan melawannya. Ketika orang-orang menentang kita, respon alaminya seringkali adalah marah atau berusaha membenarkan diri sendiri. Tetapi Daud menyarankan sesuatu yang berbeda, yaitu bergembiralah di dalam Tuhan. Beberapa nasihat Daud dalam Mazmur 37 ketika umat Allah dikelilingi oleh orang-orang jahat adalah: pertama, jangan marah dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat jahat atau yang berlaku curang. Ayat 1. Kemudian di ayat 5 juga dikatakan, serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam, Ia akan bertindak. Di ayat yang ketujuh dijelaskan bahwa ambillah sikap untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Meskipun hidup kita tidak seberuntung orang lain, kita tidak perlu marah. Dan apa nasihat lain di dalam Mazmur 37 ketika umat Allah dikelilingi oleh orang-orang jahat? Di ayat 8 dikatakan, kemarahan hanya membawa kepada kejahatan dan itu merugikan kita. Jadi kita harus sabar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, apa artinya bergembiralah di dalam Tuhan? Ketika berada dalam situasi dikelilingi oleh orang-orang jahat, kita harus hidup dalam keadaan kepercayaan yang sempurna. Sebab tidak ada yang bisa mengacaukan kedamaian kita karena Allah ada di sini dan bekerja. Kita bisa memuji Dia. Kita bahkan bisa tersenyum karena tidak ada yang bisa memperdaya Allah kita. Jadi marilah kita bergembira di dalam Tuhan. Kemudian ketika kita dapat belajar melakukan ini, kita benar-benar akan menerima apa yang dirindukan hati kita. Karena kita akan menerima apa yang ingin diberikan oleh Bapa kita, Sang Pengasih, pada saat yang paling menguntungkan bagi kita dan bagi kerajaan Tuhan. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk bergembiralah di dalam Tuhan? Luangkanlah waktu untuk berdoa, mencari tuntunan Allah tentang bagaimana hal ini dapat menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jika kita mendidik dan melatih jiwa kita untuk memiliki lebih banyak iman, lebih banyak kasih, lebih banyak kesabaran, dan kepercayaan yang lebih sempurna kepada Bapa Surgawi kita, maka kita akan memiliki lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan dari hari ke hari saat kita melewati konflik kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, Tuhan memilih waktu terbaiknya untuk campur tangan menolong kita. Kita perlu belajar untuk menyerahkan segalanya kepada Allah dan menantikan waktunya dengan kesabaran. Yang kedua, kita mungkin tidak pernah tahu alasan kita harus menunggu. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk hidup oleh iman. Yang ketiga, jangan ambil apa yang belum diberikan oleh Allah. Bersabar saja, jangan terburu-buru. Yang keempat, kita bisa kehilangan banyak hal jika kita terburu-buru mendahului Allah. Sebaliknya, kita bisa mendapatkan banyak hal dengan mempertahankan sikap percaya dan senang di dalam Dia. Dan yang kelima, luangkanlah waktu untuk berdoa, mencari tuntunan Allah agar kita bisa belajar untuk selalu bergembira di dalam Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar Roh Kudus Tuhan menuntun kami, memberikan hikmat kepada kami, pengertian, sehingga kami memahami akan firman ini. Kami dikuatkan, kami bertumbuh,
dan kami bisa melakukan itu dalam kehidupan kami hari demi hari. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka bersukacita di dalam mempelajari firman ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya. Mohon ampun atas pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk atensinya, responnya, masukannya. Mari kita terus menggali firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.